حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Anhum, dia berkata, Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, ditanya, manusia apa yang terbaik? ya, siapakah manusia Siapakah yang manusia terbaik? yang terbaik? Lalu Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang menyertaiku. في حرام، رواه أبو يعلى، Baik, وصحيح لغير. sahih, iya. Ada lagi? Siapa? عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال سبحان الله وبحمده غسلت له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وهو صحيح. Sudah atau ada lagi? Masih ada lagi? Nanti sebagian waktu petang ya. Intinya di waktu petang. Ada baca. An Jabir radhiyallahu anhu qala sabda Rasulullah SAW, Apa hadisnya? Tadi hadis siapa tadi? Jabir. Tak tahu yang mana. Yang ihtazza itu bukan? Iltazzal arsyu limauti Sa'ad ibnu Mu'adz. Rawahu Bukhari wa Muslim. Coba diulang lagi. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul iltazzal arsyu limauti Sa'ad ibnu Mu'adz. Iya, Sa'ad ibn Mu'adz. Oh, Bukhari wa Muslim. Udah. Baik, sisanya nanti petang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 52 dari pelajaran adab. Qala hafidhahullahu ta'ala ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Wa min adabil halqah,
termasuk dari adab majelis adalah ana la a'basu biyadai waqtad dars. Saya tidak bermain-main dengan kedua tangan saya di waktu pelajaran, waktu ada kelas. Intinya adalah apa? Menumpukan perhatian kepada ilmu yang disampaikan, faidah-faidah yang diberikan, dan nasihat-nasihat yang dicurahkan oleh pengajarnya. Sama saja dengan tangan kah, atau main-main dengan pen, atau main-main dengan kaki. Semuanya sama. Intinya adalah tidak bermain-main di majelis. Tayyib. Wa ana anzuru ila muallimi. Dan saya melihat kepada pengajar saya. Indama yatakallam. Tatkala dia berbicara. Maksudnya adalah menumpukan perhatian agar tidak terganggu dengan yang lain. Disebutkan di dalam cerita yang terkenal itu ya, biografi siapa itu? Imam Ad-Dhahhak. Betul ya, Ad-Dhahhak beliau. Yang beliau sedang belajar kepada siapa waktu itu? Kepada salah seorang gurunya. Kebetulan maksudnya adalah tidak ada rencana dari mereka, tiba-tiba ada gajah lewat. Ewa. Kemudian ya beliau belajar kepada Yahya bin Abi Katsir. Kemudian ketika ada gajah lewat, orang-orang pada keluar menengok gajah. Maka sementara yang tersisa hanya Dhahhak, dia lihat ke gurunya terus. Maka gurunya bertanya, kenapa engkau tidak melihat gajah seperti teman-teman yang lain? Maka dia mengatakan, saya datang untuk belajar ke Anda, bukan melihat gajah. Akhirnya dia dijuluki dengan An-Nabil, yaitu yang cerdik. Nah, beliau dipanggil sebagai An-Nabil, ya orang yang pandai, lebih mengutamakan ilmu daripada gajah. Gajah boleh nanti dilihat waktu cuti atau waktu luang. Toyib. Anda lupa nama beliau secara lengkapnya siapa itu ya. Kemudian disebutkan di sini alil hifat, disuruh menghafal, tapi syair seperti ini biasanya susah untuk para orang-orang semacam kita di Nusantara ini untuk menghafal. Tidak perlu dihafal, tidak apa-apa. Kata beliau, talibul ilmi mu'adabu, pelajar yang beradab. Sabar dulu, pelajarannya di mana sekarang? Sabar dulu. Wa kullu waqtihi murattabu. Setiap waktunya itu tersusun rapi, tertata rapi. Nadhifun huwa fi malbasihi. Dia bersih di dalam pakaiannya. Wa fil halqati la tarahu yal'abu. Dan di majelis engkau tidak melihat dia itu bermain. Kecuali kalau ada hewan yang berbahaya lewat, ada ular atau kalajengking, maka dibunuh dulu atau diusir dan sebagainya. Tapi kalau tidak terlalu mengacau, sekedar apa? Kata lewat, biar. Atau satu orang yang mengurusi, yang lain tidak perlu ikut-ikutan jadi kata. Satu orang yang mengurusi mengusir hewan tadi, yang lain tetap tenang. Bukan berarti yang mengusir kata jadi kata, bukan. Tak perlu ikut bermain-main. Baik, kita baca pertanyaan-pertanyaannya di sini dan kita cari jawabannya. Yang pertama, hal tatasyaghalu bi syai'in akhara 'anid dars? Apakah engkau menyibukkan diri dengan perkara lain dari pelajaran, yaitu tersibukkan dari pelajaran ya? Ini salah cetak ini, atasya harusnya, tak mungkin sukun di situ. Artinya apa? Menyibukkan diri
Dengan benda lain ya. Iya, dari daras. Tidak tersibukkan dari daras dengan benda yang lain. Baik. Kemudian yang kedua, ila aina tangduru waqta daras. Kemana engkau melihat waktu daras ya? Iya, berarti bahasa Arabnya apa? Sabar dulu, sabar. Bahasa Arabnya apa? Lihat di situ, jawabannya ada di situ. Belajar mencari dengan cepat. Iya, ana angzuru ilal mudarris atau ila al muallim dan sebagainya. Bukan lihat ke handphone, main game atau apa, bukan. Atau malah sibuk apa? Sibuk surat menyurat dengan temannya, bukan seperti itu. Yang ketiga, hal tastaghilu bil kalami ma'azamilika asna asyarhid dars. Apakah engkau sibuk dengan pembicaraan bersama rekanmu di tengah-tengah penjelasan pelajaran ya? Ma'a zamili. Artinya apa? Menyibukkan diri saya dengan benda lain. Al-kalam, apa arti kalam? Apa arti kalam? Iya, simbang-simbang. Iya, bicara-bicara dengan rekan saya. Dalam darat. Iya, di tengah-tengah penjelasan. Oh iya, nama An-Nabil tadi siapa? Dhahak ibnu Makhlad, Abu Asim, bapak dari Imam Ibnu Abi Asim. Iya, Dhahak bin Makhlad An-Nabil. Tatkala belajar ke Yahya bin Abi Katsir. Iya. Kemudian yang terakhir di sini, hal tamdaghu syai'an wa anta fil halqah. Enak menerjemah aja, terjemah. Nerjemahkan menjawab. Jawab, Pak. Baik. Apakah engkau mengunyah sesuatu tatkala engkau sedang di majelis ilmu? Ya, jawabannya amdogu. Wa iya. Artinya apa itu? Di dalam pelajaran. Iya. Baik. Mengunyah apa tuh contohnya? Apa? Apa? Iya, mungkin apa chewing gum kah atau apa? Atau mengunyah mungkin sambil sudah saking stresnya mengunyah slipper. Jangan. Waktu dares-dares. Iya, biskut kah atau apa? Kertas, iya. Semuanya masuk mulut, tak perlu. Toyib. Insya Allah ini jelas, tapi yang penting apa? Pengamalannya. Ya, kenapa? Apa? Ngunyah tayar. dah, semuanya sama dah. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 53. Qal ad-darsus sadis, ada bu talibil ilim. Ada pelajar. Kalau sebelumnya adab di majelis ilmu, sekarang adab penuntut ilmu. Talibul ilmi la yata'akharu anil halqah. Penuntut ilmu tidak terlambat dari majelis. Terutama kalau apa? Tidak ada udzur. Kalau ada udzur, ya tidak mengapa. Manusia bukan entah siapa yang tidak pernah terlambat. Tidak seperti malaikat. Manusia terkadang ada udzur letih atau ketiduran atau mungkin apa kaki sakit atau yang lain-lain.
Yang seperti ini ada udzur, tapi secara umum jadwal itu diusahakan untuk dipenuhi. Dan tentunya yang seperti ini akan bagaimana seseorang itu mampu untuk tidak terlambat. Di antaranya adalah dia benar-benar memahami pentingnya majelis ilmu. Kalau dia tahu betapa pentingnya ilmu, di antaranya adalah apa? Ya menambah ilmu, juga menambah pahala, menambah adanya doa-doa dari para malaikat dan sebagainya, maka dia tidak ingin tertinggal. Baik, makanya seperti salaf kita, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil, yang mana beliau menceritakan beliau sejak kecil dilatih ayahnya untuk selalu hadir di majelis ilmu, untuk diajak. Jadi ayahnya tidak belajar sendirian, tapi anaknya juga diajak. Dan seringnya adalah jalan kaki. Jelas waktu itu belum ada kereta-kereta yang seperti sekarang ini, berjalan kaki. Sering anaknya itu diajak jalan. Nanti setelah beberapa mil anaknya keletihan. Nah, waktu itu anaknya disuruh membawa 2 batu. Kalau letih, lepaskan 1 batu. Jalan lagi. Setelah beberapa kilometer letih, lepaskan batu 1 lagi. Ya, bebannya berkurang. Setelah berjalan lagi beberapa kilometer, anaknya letih. Akhirnya anaknya didukung di atas pundaknya. Nah, bapaknya jalan terus. Imam Abu Hatim Ar-Razi. Sehingga memang dia betul-betul memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tatkala murojaah, ketika ayahnya mandi, anaknya membaca hadis di sebalik kamar mandi itu di luar, ayahnya yang memperhatikan. Jadi waktu tidak terbuang. Demikian pula setelah anaknya mampu untuk mandiri, anaknya belajar ke berbagai negara, diantaranya adalah ke Baghdad. Pernah mereka sibuk dengan majelis ilmu, karena makruf di masa itu di Baghdad, di Basrah dan lain-lain penuh dengan para ulama, sehingga mereka sering berlari dari satu majelis ke majelis lain agar tidak tertinggal. Pernah setelah sekian lama mereka ingin rehat, kebetulan untuk sudut pandang kita, tapi tentunya semua sudah takdir Allah Ta'ala, gurunya sedang sakit, syekhnya itu sakit, maka pelajarannya dicutikan. Maka mereka berjalan di pasar, mencoba untuk sekali-sekala cari makan di pasar. Mereka melihat ada ikan yang sedap, akhirnya dibeli ikan itu. Tatkala sudah mau dimasak, tahu-tahu ada informasi, ini Syekh Fulan datang. Syekh yang jarang didapatkan ilmunya ternyata tiba di negeri itu. Mereka pun berlari meninggalkan ikannya tadi untuk mencari ilmu di syekh tersebut, tidak ingin tertinggal dari majelis. Dan ternyata setelah itu mereka disibukkan dengan majelis-majelis berikutnya. Sampailah kemudian ada kesempatan untuk mengurus ikan tadi setelah 2 atau 3 hari. Baunya sudah mulai berubah. Barulah dimasak, dibakar dan sebagainya. Ini perhatian salaf terhadap waktu agar tidak tertinggal majelis ilmu. Ini disebabkan karena mereka paham betapa tingginya nilai dari ilmu. Qal talibul ilmi yuraji'u durusah. Penuntut ilmu itu melakukan murajaah, mengkaji ulang pelajaran-pelajaran yang telah dia dapatkan. Contohnya banyak disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Bahwasanya banyak para muhaddisin mencari kesempatan untuk mengkaji ulang ilmunya. Seperti Imam Syafi'i membagi malam harinya menjadi 3. Sepertiga malam untuk tidur, sepertiga malam adalah untuk sholat, sepertiga malam untuk mengkaji ulang ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Demikian pula terkadang ada yang mengkaji ulangnya di tepi sungai, ada yang di kebun, ada yang di jalan sambil mengatakan hadatsana fulan, akhbarana fulan, menghafal apa yang telah dia dapatkan. Nah, dengan itu maka ilmu akan terus hidup. Seperti yang dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari Imam Az-Zuhri dan lain-lain. Apa itu? Mudzakaratul ilm hayatuh. Mengkaji ulang ilmu itulah kehidupannya. Kalau tidak diulang, ilmu akan mati. Demikian pula masalah hafalan Quran.
Kalau kita jarang mengulang-ulangnya, nanti hafalannya akan mati, terlupakan, harus mulai lagi dari awal. Tapi hendaknya senantiasa kita berusaha untuk memperbanyak bacaan Quran, mengkaji ulang apa yang telah dilewati, mengulang kembali, di samping berusaha menambah hafalan. Nah, dengan itu ilmunya akan semakin subur, akan semakin berkembang, dan lama-lama akan betul-betul jadi ulama insya Allah. Seperti yang disebutkan di dalam kitab itu juga, laisal ilmu fil kurasah wa innamal ilmu man yakunu ma'aka fil kanif. Ilmu bukanlah yang di buku, bukan yang di kertas, tapi ilmu adalah yang menyertaimu di dalam kamar mandi. Yaitu bukan sekedar menulis terus dah ditinggal, tapi yang namanya ilmu adalah dihafal. Sampai kalaupun kita di kamar mandi jauh dari buku, kita masih ingat apa saja ilmu yang telah kita dapatkan. Bila mana diperlukan langsung ingat. Itulah ilmu yang sebenar, bukan sekedar yang ditulis. Buku penting untuk membantu, tetapi buku bukanlah sebagai kemuncak tertinggi dari pelajaran. Walaupun kita sudah menulis berjilid-jilid, kalau itu tidak ada di dalam hati kita, tidaklah dikatakan, oh ini berarti orang alim. Cuma menulis, berarti dia sekedar penulis. Tapi yang alim adalah yang memang ilmu itu ada di dalam hati dia. Allah Ta'ala mengatakan, bal hiya ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm. Bahkan Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dada-dada orang yang diberi ilmu. Jadi yang terpandang bukan yang di kertas seperti yang dimiliki ahli kitab. Bukunya ada, tetapi mereka bukan ahli ilmu karena ilmunya tidak dihafal. Itu pun hafalan bukanlah sebagai tujuan terakhir dari ilmu tadi. Hafalan itu membantu. Karena yang paling penting adalah pengamalannya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, laisal ilmu ma hufid, innamal ilmu ma nafa. Ilmu yang hakiki bukanlah yang dihafalkan, tetapi ilmu itu yang hakiki hanyalah yang bermanfaat. Baik. Intinya semuanya penting. Tetapi memang memang kita harus melakukan mudzakarah, mengkaji ulang, hafalan-hafalan yang telah pernah kita miliki, hafalan-hafalan yang telah pernah kita dapatkan, agar ilmu itu senantiasa hidup di dalam hati kita, di dalam jantung kita. Baik. Kita coba menghabiskan pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, hal tata'akharu anil halqah? Apakah engkau tertinggal, terlambat dari majelis ilmu? Oh, ya. La, ana? Iya, apa artinya? Iya, saya tidak tertinggal dari majelis ilmu. Yang kedua, mata ta'ti fi shabahi li tata'allam. Bilakah, kapankah engkau datang di waktu pagi untuk belajar? Oh ya? Bukan masalah na'am atau la. Jam berapa? Jam berapa datang pagi-pagi? Ewa, 8 bahasa Arabnya apa? Wahid, Isnin, Salasah, Asyarah. 8 bahasa Arabnya apa 8? Wahid. Iya, ya. Iya, saniyah berarti apa? Fi sa'atis saminah. Bukan saniyah tapi saminah. Iya. Oh, itu yang di sana. Iya, lain-lain. Masing-masing jadwalnya lain-lain. Baik. Iya, kalau di sana jam murojaah. Jam murojaah, jam nulis. Yang ketiga, hal turaji'u durusaka fil bait? Apakah engkau mengkaji ulang pelajaranmu di rumah? Ya. Apa artinya? Mengkaji ulang apa itu? Iya, pelajaran saya di rumah. Yang berikutnya, man yuraji'u laka durusak? Siapa yang mengkaji ulang untukmu pelajaranmu? Siapa yang periksa-periksa? Ayo, Abi. Baik. Ya?
Tak apa, yang betul abi. Yang terakhir, hal tatanawalu wajibata subuhi qabla an ta'tiyal halqah. Kau sarapan, yaitu makan pagi sebelum datang ke halqah, datang ke majelis, ya? Lah, apa puasa terus? Berarti apa? Nah, dibaca Arabnya dulu. Anala atana walu wajib atas sobuh. Sobuh itu sarapan. Qablaan atiyal halqah. Berarti jam berapa makan paginya? Jelas orang lain-lain disesuaikan. Jam berapa? Jam berapa? Jam 2. Oh, 9. Bahasa Arabnya apa 9? Iya, tis'ah. Fisa'ati tasi'ah. Iya. Jam berapa makan paginya? Jam 10. Wow. Jam 10 bahasa Arabnya apa? Ya, fisa'atil asyirah. Orang lain-lain, insya Allah. Nggak masalah. Yang penting apa? Ada sarapan. Kalau tidak sarapan, padahal tidak puasa, itu tidak digalakkan yang seperti itu. Tadi macam tadi jawabannya sama. Ilahuna wallahu a'lam. Iya, sa'ah tasi'ah jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kita